One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya bersama dengan rekan CGP akan melaksanakan percakapan coaching dengan alur supervisi akademik. Guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada video ini, saya Naila Saadah berperan sebagai supervisor dan dua rekan saya. Yang pertama Pak Mahmud Syamsul Alam, sebagai coach dan yang kedua Ibu Siti Rukilan, sebagai coachee. Adapun tujuan dari penugasan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran. Sebagai pemberitahuan, alur supervisi pendidikan memiliki 3 tahapan, yakni yang pertama pra-supervisi, yang kedua supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Pra-supervisi. Pada tahap ini supervisor melakukan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching, antara lain presence atau hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berikut ini video pra-supervisi, percakapan antara supervisor dengan coach sebelum coach melakukan coaching bersama coachee. Assalamualaikum Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Alam? Alhamdulillah baik. Hari ini sangat bagus, aman. Ya, Nela. Saya ini kan banget ya. Ya, nanti besok pagi saya jalan terus. Alhamdulillah besok pagi kebetulan saya jadi kosong. Insyaallah bisa dengan Pak Alam. Katanya teman-teman juga bilang Pak Alam besok pagi jadi kita vaksin sama vaksin ya. Ya, betul sekali Bu. Nanti insya Allah banyak dengan Bu Siti. Oke. Utamanya apa yang akan bisa saya bantu? Saya amati nanti ketika sesuatu yang langsung Pak Alam. Ya, nanti kita katanya Bu Nela ya kita bisa posisi. Nanti waktunya Bu Nela nanti bantu saya mengamati bagaimana proses coaching saya nanti. Apakah saya sudah mulai kompetensi dari coach, nanti apakah saya yakin penuh dalam proses coachingnya, apakah saya sudah mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, terus apakah saya sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama yang baik selama proses coachingnya. Menurut saya Pak Alam selanjutnya besok pagi kira-kira apa yang akan dikembangkan Pak Alam dalam proses coaching berlangsung? Ya, ini adalah yang rencana saya itu nanti yang saya kembangkan itu nanti mengajukan pertanyaan. Kalau boleh tahu mengapa Pak Alam pilih pertanyaan berikut yang akan dikembangkan untuk coaching besok pagi? Ya, karena menurut saya pertanyaan berikut itu penting sekali. Jadi ketika saya melaksanakan kegiatan rukun kemarin, rukun 1 dan rukun 2, itu saya merasa kurang dalam hal pertanyaan di pokok. Jadi menguasai kompetensi tersebut dan saya masuk tersebut, sehingga saya ingin mencobanya agar nanti memperoleh hasil yang lebih baik di dalam proses coaching. Oh seperti itu ya Pak. Kemudian kekuatan apa lagi Pak yang kita ingin kembangkan Pak Alam selain saya itu tadi ya? Hal yang ingin saya kembangkan lagi itu hadir penuh aktif dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Rukilan. Jadi dalam proses coaching nanti saya berharap mampu menemukan solusinya dan puas serta dari permasalahan. Luar biasa sekali Pak Alam. Selain itu persiapan apa lagi Pak yang Pak Alam siapkan untuk besok pagi coaching dengan Bu Siti? Persiapan yang lain itu mempelajari kembali OKK dalam supervisi akademik ini, sehingga dalam proses coaching nanti poin-poin penting akan tersampaikan semua atau kemudian ada masukan ke sana. Oke, ya Pak Alam, kalau menurut saya Pak Alam harus memperhatikan lagi lebih penilaian dari tingkatan LKS ya Pak ya. Nah kemudian dalam masa coaching nanti kan ada kegiatan Pak yang harus dilaksanakan Pak Alam. Yang pertama nanti ada pra-observasi, dan pasca observasi. Nah dalam proses coaching nanti juga ada 3 penilaian Pak. Yang pertama tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah mengenai prinsip coaching ada pemikiran dan proses harus bergerak memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri untuk menemukan masalah, menemukan
atau penyelesaian masalahnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau dalam persiapan semua ini sudah mencapai pukul berapa nilai? Dari mulai nilai misalnya 1 sampai 10, kira-kira kalau mencapai posisi berapa? Ya, saya sendiri itu merasa berada di tingkat 7. Uji ya Pak. Kalau di antara uji harapannya nanti Pak Alam mampu mencapai level berapa lagi nih? Ya, harapannya saya jadi bisa di level 9. Ya Pak ya, semoga tercapai. Baik Pak Alam, dapat saya tangkap dari percakapan kita tadi bahwa ada beberapa potensi yang ingin Pak Alam kembangkan ya. Nah, mulai dari kehadiran penuh, pendidikan aktif dan membuat anti bobot. Oke Pak Alam, terima kasih. Saya berharap pelaksanaan coaching sama musisi desa pelatih juga lancar dan maksimal. Jadi ya Pak. Terima kasih sudah kesempatan dan waktunya. Semoga desa pelatih bisa berjalan dengan sepanjang. Amin. Oke, sampai sini Pak Alam, insya Allah berjumpa lagi besok dalam coachingnya. Siap, Bendera. Oke, assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi. Pada tahap ini, coach melakukan percakapan coaching dengan coachee menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selama proses coaching berlangsung, coach diharapkan mampu mendengarkan dengan rasa dan menguasai kompetensi-kompetensi coaching sebagai acuan. Berikut ini videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada peluang saya. Gimana Pak? Ya, ini Pak, sama-sama dulu Pak. Jadi saya masih akan mudah dalam proses pembelajaran yang saya pegang terutama di satu Pak. Saya masih akan masalah untuk menyampaikan dalam proses pembelajaran ini Pak, karena belum semaksimal mungkin. Beda untuk tahun yang lalu dalam menyampaikannya itu Pak. Oh gitu. Saya boleh tahu fokus permasalahan di apakah ada kelas 1 ya Bu ya? Apa yang diharapkan? Di sini Pak, keadaan dari kelas 1 itu keadaannya kurang kondusif karena dari usianya kayaknya belum masuk untuk usia SD Pak. Jadinya untuk pembelajaran ini agak sulit. Jadinya ya begitu beda untuk tahun yang lalu yang saya rasakan itu Pak. Untuk permasalahan yang paling berat adalah usia dan kesiapan belajar dari siswa tersebut ya Pak ya. Oh oke. Ya, tapi dari psikologi sendiri, itu sudah melakukan observasi, kemudian wawancara dengan dari kelas dengan kemudian tanya dari mana dengan kompetensi belajarnya, gimana belajarnya, koordinasi dengan Pak Kepala, dengan sejawat, bahkan dengan alur. Ya, untuk bersama kemarin saya sudah konsultasi sama wali murid bahwa anak-anak ini belum untuk masuk SD dan orang tuanya ya paham bahwa masih kecil untuk kerja saya beri dukungannya nggak apa-apa karena ini proses belajar ya jadinya ya tidak harus langsung jadi ada prosesnya untuk orang tua udah tahu Pak karena sebelumnya kan kita harus ada komunikasi dulu ya bagaimana ini siswa dan antara wali kelas dulu ya Pak ya untuk kepala sekolah atau masih jawab saya itu belum Pak karena merasa oh ini masalah saya di kelas jadinya saya belum untuk mengatakan ke yang lain ini baru mungkin saya sampaikan ke Pak Alam ya yang saya sudah lakukan ketika saya di kelas 2 bulanan terakhir ini Pak itu yang saya lakukan ini baru tahap yang dalam benar-benar konkret maupun gambar yang dalam proses pembelajaran baru yang itu saja gitu Pak untuknya kok saya masih ada untuknya Pak belum proses belajarnya Pak belum sampai ya kayaknya belum kondusif dan belum kondusif tidak bisa fokus terus belum menenangkan gitu memang permasalahan yang klasik. Iya. Artinya sebenarnya itu sudah sering dialami oleh para guru maksud dengan saya dan guru seperti itu memang sering kita yang dari usul sendiri kan sudah sampaikan nanti kan nanti usul kan bisa
koordinasi dengan para nasional yang memang jalan nah justru kita sendiri kan dia memang menguasai kelasnya di sana dan memang tahu betul keadaan fisiknya nah kira-kira mau disuruh kelas sendiri kira-kira ada ya metode ataupun apa yang bisa disuruh kita munculkan agar nanti anak bisa kondisi bisa menggunakan dengan Android yang karena aku sudah tahu ya karena lu keluar juga yang memang tahu dan kelasnya iya iya ya Pak ya kemarin jadi pikiran saya kayaknya ada beberapa metode yang harus saya ubah kayaknya saya kemarin itu punya pandangan Pak tentang bermain peran sama aplikasi baru pas waktu saya lihat di TikTok mungkin saya ini bisa enggak cuma saya belum berani menerapkan dalam proses belajar ya itu bagaimana ya kalau kira-kira dalam kelas 1 dikasih terus pembelajaran metode bermain peran atau dengan aplikasi virtual itu kira-kira masuk enggak ya menurut Bapak? Kalau menurut saya bagus sekali malah bagus tentang apa itu menarik karena apa? Menurut saya ini itu malah sesuai dengan pemikiran di sebelumnya tadi agar nanti anak-anak itu bisa mengikuti dengan antusias karena mereka kan masih kecil itu biasanya kan memang dunianya berenang jadi ketika ada seperti itu bermain peran dan ngobrol itu kan bisa sesuai dengan kuis gitu kan itu bagus yang penting nanti itu kalau saya nanti dipersiapkan siapa yang mau kemudian dengan harus siap mentalnya siap persiapan dalam semua halnya termasuk aplikasinya juga paham betul cara mereka semua itu disiapkan insya Allah menurut saya memang bagus karena untuk mengatasi berat kelas ataupun kedua kerusuhan itu harus saya setuju dengan apa yang Bu Siti bilang semoga saja saya bisa menerapkannya ya Pak ya dekat-dekat ini agar bisa proses pembelajarannya ini cukup menyenangkan dan kondusif di kelas satu yang masih kecil-kecil itu ya Pak ya harapannya kita semua yang mungkin nanti sekolah atau sesuatu untuk dalam rasanya ada koordinasi dengan beliau sekolah dan juga komunikasi dengan orang itu yang lain ketika ada masalah mereka kan bisa dengan masyarakat bisa dengan yang penting ini kan memang murni dari kursus sendiri bagaimana sebelumnya menghadapi masalah kelasnya kemudian kita sudah tahu tata caranya dan sudah punya pemikiran yang menurut saya bagus itu untuk diterapkan semoga itu bisa berhasil dengan cara membaca untuk kolaborasi sama kepala sekolah ya Pak ya karena menurut saya di kelas 1 itu prasarannya kurang Pak jadinya nanti insya Allah ketika ada rapat nanti mungkin ya kalau ada kesempatan dan waktunya itu lebih kayaknya baik untuk disampaikan mungkin saya nanti akan minta sama kepala sekolah dan teman-teman dari teman sekolah tadi untuk melengkapi dari prasarana yang ada di kelas itu ya Pak ya. Seperti itu. Kita harus pandai-pandai mencari waktu untuk komunikasi karena itu penting bagaimana masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh kepala sekolah dan bisa ada semacam bantuan ataupun seperti itu motivasi. Jadi kita bisa benar-benar bisa menemukan solusi yang baik. Dan nanti untuk berhasil Bu, kita diharapkan dengan keadaan kita seperti ini kita diskusi sendiri ya, saling tanya jawab, saling sharing seperti ini. Harapannya sih masalah dari Bu itu bisa selesaikan. Itu gimana Pak Agus cerita hari ini? Setelah kita melakukan coaching ini ya. Ya alhamdulillah Pak. Setelah menekan Pak, alhamdulillah. Ada saya ini lebih semangat karena sudah mendapatkan solusi dan ide-ide yang saya terapkan pikirkan itu bisa diungkapkan ke Pak Alam semoga saja nanti dari pihak sekolah dan yang lain mendukung dengan pendapat yang ide yang saya alhamdulillah saya sudah senang saya sudah hanya sebatas membantu Bu Siti dalam menggali potensi atau menggali pemikiran dari Bu Siti sehingga solusi pun
dari diri kita sendiri. Saya lihat sifatnya kita bisa semoga bisa melakukan yang baik. Ya, sukses ya. Terima kasih banyak ya Pak Alam. Gitu kan ya. Amin. Pasca supervisi, pada tahap ini, supervisor melakukan percakapan kembali dengan coach guna memberikan umpan balik. Berikut ini videonya. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alam, bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak, sehat selalu, semoga dari Allah SWT. Oh iya Pak Alam, bagaimana saya kemarin habis coaching sama Bu Security Pak? Alhamdulillah, bagus sekali, baik. Saya juga ikut senang karena pada saat itu coaching selalu gitu. Positif aku bahagia setelah Iya, Alhamdulillah. nah karena masalah sudah menemukan solusi memang positif sendiri akan jadi Alhamdulillah saya sudah lebih senang mendengarnya. Oh iya Pak, setelah proses coaching dilakukan, lalu terkait tentang indikator pencapaiannya yang Bapak inginkan bagaimana Pak Alam? ini Bu, kemarin pada saat proses praobservasi kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Gumila bahwa terkait dengan kompetensi ini saya tanyakan termasuk apa itu apa yang ingin dibuat. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik di pelaksanaan coachingnya itu berjalan dengan baik menggunakan percakapan alur tujuan, verifikasi, mengenasi dan Oke, selama proses coaching saya juga melihat mendengar sama Pak Alam sama Bu Siti bercakap-cakap begitu nyaman, ya kan nyambung. Kemudian saya anggap Pak Alam ini sudah berhasil nih menerapkan menanyakan kepada Bapak kepada Bu Siti dan menggunakan otoritas. Bagus sekali Pak itu Pak. di alhamdulillah memang sudah saya laksanakan dan sudah berjalan. Setelah itu banyak kompetensi apa yang kita Alam kembangkan? Ya Bu, kompetensinya nanti saya itu akan melaksanakan praktik Simulasi Pak ya, sama Bapak Ibu guru ya. Kira-kira kapan Pak? Pak Alam bisa menerapkan praktek baik sama Bapak Ibu guru di sekolahnya. Insya Allah sifatnya Bu, segera mungkin. Ya memang idealnya ya di saat jeda semester itu. Tapi juga saya usahakan karena sudah program. Ada kolaborasi bersama Bapak Ibu guru di sekolah Pak Alam? Ya insya Allah ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan sekolah. Kalau bisa nanti mas sekitar lingkungan organisasi AKG Gus mungkin bisa Pak itu. ya saya ikutkan di Iya. satu Gus Mekarsari Pak ya. Gus Mekarsari di Kurasa. Iya. Apa yang Pak Alam dapatkan dari praktek baik itu? Ya nanti ya pastinya akan menjadikan atau menularkan ilmu mereka di berbagi ilmu nanti yang bisa saya lakukan di sosialisasi. Harapannya nanti Bapak Ibu guru teman-teman masyarakat bisa mengetahui proses coaching Iya, bagus sekali Pak Alam. Akhirnya bermanfaat buat teman-teman semua Pak itu ya. ini. Sama Pak Alam sudah mampu menjadi coach yang baik ya. Mengembangkan kita dalam proses coaching sehingga coaching begitu nyaman dengan Pak Alam dan beliau coaching mampu menemukan masalahnya sendiri, menemukan apa namanya problem solvingnya ya, pemecahan masalah sendiri dengan ide kreatif seperti itu. Bagus Pak Alam. Terima kasih Bu ya, sudah membantu saya dalam mengamati proses coaching saya. Ini sudah sangat membantu sehingga saya juga bisa diberikan semangat motivasi sehingga bisa menjalankan coaching dengan baik. Sama-sama Pak Alam. Ya sampai sini dulu Pak Alam ya. Siap. Nanti kita jumpa lagi di mengenai data. Siap. Ya, sukses selalu Pak Alam. Semoga kita semua mampu menerapkan coaching dengan baik ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video praktik coaching dengan alur supervisi akademik. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP yang sudah berkolaborasi dalam pembuatan video coaching ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.